Eto. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what. Pembalap ramak Ducati, Jorge Martin menantikan persaingan perebutan gelar juara dengan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP 2024. Dia ingin sekali mengalahkan kedua pembalap itu. Martin menjalani musim terbaiknya di MotoGP pada musim 2023 lalu sejak promosi ke kelas utama pada 2021 silam. Dia sukses mengantongi 4 kemenangan dan 8 podium balapan utama serta 9 kemenangan sprint dengan raihan 428 poin. Sayangnya, pembalap asal Spanyol itu harus menerima fakta bahwa dirinya gagal menjadi juara dan hanya seorang runner-up MotoGP 2023 setelah gagal total dalam balapan terakhir di Valencia. Dia kalah dari sang juara, Bagnaia, dengan selisih 39 poin. Tantangan besar pun menanti Martinator, julukan Martin, di MotoGP 2024. Selain Pecco, sapaan Bagnaia, dia diprediksi juga bakal bertarung dengan Marc Marquez, yang baru pindah ke Gresini Ducati dari Repsol Honda, dalam perebutan gelar juara. Martin nampak siap menyambut tantangan itu. Sebab menurutnya, pengalaman untuk kali pertama bersaing sepanjang musim untuk berebut titel MotoGP pada musim lalu telah memberikan banyak pelajaran untuknya, terutama dari segi mentalitas. Saya pikir ini bisa menjadi lebih baik dengan pengalaman yang saya peroleh tahun ini berkat balapan bertekanan tinggi yang saya hadapi. Mungkin musim ini saya belum tahu cara menangani emosi tertentu tapi itu bisa membantu saya di masa depan, kata Martin dilansir dari Motosan. Pembalap berusia 25 tahun itu pun menilai pertarungannya dengan The Baby Alien, julukan Marquez, dan Pecco di MotoGP 2024 bakal sangat menarik untuk disaksikan. Dia bertekad untuk mengalahkan kedua juara dunia kelas utama itu untuk menasbihkan dirinya menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Ini, MotoGP 2024, adalah tahun yang menarik untuk bisa bersaing dengan Marc dan Pecco. Jika saya berhasil mengalahkan mereka, saya akan menjadikan diri saya sebagai salah satu pebalap MotoGP terbaik, pungkas rider kelahiran Madrid itu. Pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, akhirnya buka suara soal rumor yang menyatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan meninggalkan Ducati di MotoGP 2024. Rider Spanyol ini memang santer dikabarkan menjalani negosiasi dengan Monster Energy Yamaha sejak Desember 2022 lalu. Martin yang menggebrak MotoGP lewat kemenangan sebagai rookie pada 2021, memang tampil cukup angin-anginan sepanjang 2023 meski ia dianggap sebagai salah satu rider yang sangat bertalenta. Performa ini pun membuatnya kalah dari Enea Bastianini dalam perebutan kursi di Ducati Lenovo Team pada 2023. Martin cukup belak-belakan menyatakan rasa kecewa atas keputusan Ducati, bahkan menyatakan akan mencari tim pabrikan lain. Kontraknya dengan Ducati sendiri sejatinya baru akan habis pada akhir 2024. Namun, kabarnya ada klausul dalam kontrak itu yang bisa dimanfaatkan Martin untuk pergi ke Yamaha di MotoGP 2025. Peluang Yamaha terbuka lebar, Fabio Quartararo tak nyaman. Di lain sisi, Yamaha juga diresahkan performa Fabio Quartararo. Meski sukses jadi runner-up MotoGP 2022, ia sulit kompetitif sejak perombakan besar yang dilakukan Quartararo terhadap YZR M1 di 2023. Yamaha pun sedang pikir-pikir untuk tak memperbarui kontraknya, dan kesempatan ini mereka gunakan untuk berdiskusi dengan Martinator. Lewat MotoGP, Martin tak memungkiri bahwa tawaran dari tim lain wajar-wajar saja datang kepada seorang rider ketika ada 8 kursi kosong pada 2025. Bursa pembalap sedang bergerak. Ketika ada peluang pindah, maka semua orang saling bicara, ungkap juara dunia Moto3 2014 ini. Namun, kami terbuka pada segalanya, entah bertahan di Ducati atau pindah tim. Kami harus menunggu. Yang penting adalah fokus pada musim ini, memperebutkan kemenangan dan gelar jika memungkinkan. Setelahnya, kami akan pikirkan pindah tim atau tidak, lanjut pembalap berusia 25 tahun tersebut. Target menang dan juara di MotoGP 2024. Soal 2024 sendiri, Martin mengaku sangat fokus meraih hasil yang jauh lebih baik dan konsisten.
Pasalnya, ia dirundung kendala fisik selama 2 musim belakangan akibat kecelakaan hebat di Portimao pada 2021 dan kebugaran tubuhnya terganggu. Ia bertekad meraih lebih banyak kemenangan, dan bahkan ingin jadi juara. Saya sangat bersemangat memulai musim ini. Kami akan tampil super kompetitif dan ini bakal jadi musim yang akan kami nikmati. Saya kini menjadi pembalap yang jauh lebih dewasa. Saya pun akan mencoba memahami setiap aksi menikung yang saya lakukan. Saya pasti akan mengalami kemajuan, ungkap Martin. Cedera memang tak membantu. Pada 2021, saya tak 100% bugar sepanjang musim. Tahun lalu, saya baru merasa lebih baik jelang akhir musim. Tahun ini, semua lebih mendukung untuk memperebutkan hasil. Saya punya grup yang baik, ini tahun ketiga saya di Pramac, pertama kali membela tim lebih dari 2 musim, tutupnya. Alasan Luca Marini pilih gabung Repsol Honda. Luca Marini akhirnya membeberkan alasannya bergabung dengan tim Repsol Honda di MotoGP 2023. Dia menuturkan bahwa dirinya ingin menjajal motor pabrikan. Tim Repsol Honda mengalami musim yang buruk di MotoGP 2023. 2 rider mereka bahkan kerap kali mengalami kecelakaan. Marc Marquez tercatat 29 kali terjatuh di lintasan sepanjang musim 2023. Itu menjadi angka kecelakaan terbanyak dari para rider MotoGP lainnya. Sementara itu, Marini bersama VR46 justru dalam kondisi yang stabil. Dia juga punya motor terbaik bersama tim satelit Ducati itu. Terlebih Ducati juga sedang moncer belakangan ini. 3 peringkat teratas bahkan dikuasai oleh rider tim asal Italia itu mulai dari posisi pertama Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Jorge Martin, Prima Pramac, hingga Marco Bezzecchi, VR46, di urutan ketiga. Namun ada alasan yang lebih besar mengapa Marini bersedia bergabung di tim Repsol Honda. Tidak lain keputusan itu karena adik tiri Valentino Rossi itu ingin menjajal tim pabrikan. Di tim Repsol Honda, Marini meyakini bisa mengembangkan motornya sendiri. Berdiskusi langsung dengan para insinyur dan teknisi motor langsung. Saya memiliki motor terbaik di Ducati, namun bergabung dengan tim pabrikan, mengembangkan motor Anda sendiri, berbicara dengan semua insinyur dan mengikuti arahan Anda adalah hal yang sangat berbeda, ungkap Marini dikutip dari Crash, Rabu, 20 Desember 2023. Saya tahu paket saya sekarang luar biasa, tim bekerja dengan sangat baik dan Ducati adalah motor yang fantastis, tampil baik setiap saat dan dalam setiap situasi. Tapi juga sebagai pebalap, saya memiliki impian dan sasaran yang ingin dicapai, untuk dikendarai, dan bekerja. Bagi tim pabrikan sungguh luar biasa, imbuh Marini. Motor baru sudah menjanjikan, Honda tetap lembur dengan segudang eksperimen untuk ancang-ancang sambut MotoGP 2024. Luca Marini diproyeksikan jadi juara. Keseriusan Honda untuk bangkit terlihat dari langkah mereka untuk memaksimalkan waktu yang tersedia demi mempersiapkan calon kuda besi baru. Sebagaimana diberitakan Motorsport, Honda akan menggelar tes privat selama 2 hari mulai Selasa, 19 Desember 2023, di sirkuit Jerez de la Frontera, Spanyol. Mereka menggunakan jatah 2 hari terakhir untuk pengujian pada tahun 2023 bagi ajang MotoGP dan World Superbike. Tes privat ini akan diikuti oleh pembalap penguji mereka Stefan Bradl bersama tim penguji yang dipimpin oleh kepala kru Ramon Aurin. Bradl akan menjajal versi purwarupa dari RC2136 2024 yang telah dijajal Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco, dan Takaaki Nakagami dalam tes pasca musim di Valencia pada 28 November lalu. Seperti diketahui, sinyal positif hadir saat komentar bernada semeringah hadir, terutama dari Mir yang tidak punya batasan kontrak untuk berkomentar dan menjajal motornya paling lama. Honda berhasil membawa sebuah motor yang benar-benar terlihat berbeda dan bukan sekedar sebuah perombakan. Sejujurnya, saya sangat senang. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan perbedaan sejak saya tiba di Honda, ujar Mir yang bergabung dengan Honda pada musim lalu. Adapun Marini dan Zarco yang merupakan rekrutan anyar masih belum bisa berkomentar.
Meski demikian, Marini, yang akan menjadi tandem Mir di tim pabrikan Repsol Honda, tidak butuh waktu lama untuk mencetak waktu lap yang kompetitif. Dengan waktu lap yang dipangkas secara progresif ala Marini, adik Valentino Rossi itu menutup tes pasca musim sebagai rider tercepat Honda dengan catatan waktu 1 menit 29,956 detik. Marini hanya sedikit lebih pelan dari catatan terbaiknya, 1:29.901 detik di kualifikasi, pada seri terakhir MotoGP Valencia di mana dia mengendarai motor Ducati. Tes sudah selesai, sensasi yang bagus dan skuad yang luar biasa. Sekarang waktunya untuk rileks dan fokus menghadapi 2024, tulis Marini dalam unggahan di Instagram. Sedangkan kepala tim LCR, Lucio Cecchinello, membeberkan bahwa Zarco merasakan perbedaan besar antara motor RC213V 2023 dengan RC213V 2024. Dia merasakan perbedaan besar dalam corner entry dan grip ban belakang. Kami terkejut, itu terlihat seperti sebuah kemajuan yang signifikan, ungkap Cecchinello. Mir secara khusus menyoroti perubahan motor Honda yang lebih ringan kendati lebih panjang sehingga membawa banyak potensi besar. Kerja keras Honda belum berakhir meski impresi positif telah hadir. Pasalnya Stefan Bradl juga akan menjajal komponen-komponen baru yang telah dikembangkan dari markas utama Honda di Jepang. Beberapa pembaruan di antaranya, kabarnya, dikerjakan berdasarkan masukan dari Mir dan kawan-kawan. Setelah tes pasca musim di Valencia. Ini juga merupakan sinyal bagus semenjak beberapa pembalap Honda sebelumnya mengeluh bahwa umpan balik mereka kurang didengarkan. Menurut Cecchinello, satu masukan yang secara spesifik disampaikan adalah penyeimbangan distribusi berat untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kalau kita memperhatikan semua kecelakaan yang terjadi pada 2023, penyebab utamanya adalah kehilangan grip bagian depan, terang Cecchinello. Kami meminta motor dengan keseimbangan berbeda dan dengan titik pusat gravitasi didorong ke belakang, imbuh mantan pembalap itu. Honda, yang menjadi juru kunci klasemen konstruktor, mendapatkan booster dalam menghadapi MotoGP 2024 karena perubahan aturan konsesi. Pabrikan asal Asaka itu berhak mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam pengujian, salah satunya berupa waktu dan lokasi tes yang tidak terbatas. Para pembalap reguler mereka juga diperbolehkan untuk mengikuti tes shakedown yang dihelat sebelum tes pramusim di Sepang pada Februari mendatang. Meski demikian, belum diketahui apakah pembaruan yang sedang dijajal Bradl bakal tersedia saat persiapan menuju musim baru dilanjutkan.